pengen menikahkan mereka dan segala macam. Tinggal Anang doang nih yang kayaknya dimotivasi belum nikah gitu ya. Kan kita tahu nih ya, ada fenomena kelahiran Partai Gelora gitu Bang ya. Agus juga tahu bahwa Bang Ya, Heru adalah orang yang pertama kali silaturahim justru teman-teman ke Partai Gelora tuh. ya selamat datang ya di kepartean Indonesia yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan kita akan memberikan yang terbaik. IJ dua telu adil katalino bacuramin ka surga basengat kajubata. Haru. Harus Kalau untuk betul. calon sendiri, kira-kira PKS sudah dekat dengan yang mana aja nih Bang? Semua? Ya, jadi kita di wilayah ini baru pada batasan komunikasi, ya, membangun komunikasi. Dan memang secara komunikasi tentu saja semua pihak kita juga lakukan komunikasi, dan tentu keputusan ada di DPP. Kita hanya input apa yang menjadi bagian penting, yang itu semua diberikan ke DPP. Tetapi bahwa aspirasi-aspirasi yang ada di internal kita, ya, baik itu kader, pengurus, kemudian juga masyarakat, ya, kajian dan sebagainya, itu menjadi bahan pertimbangan yang nantinya DPP juga akan mengakomodir itu semua. Oke. Selanjutnya ini juga terkait ini banyak betul nih berapa satu bulan ini pokoknya berkaitan terus dengan PKS nih highlightnya nih. RUHIP nih Pak, RUHIP. Jadi kita Iya, lihat iya, kan gelombang RUHIP ini kan cukup ramai juga ya. Bahkan di betul, betul. pada akhirnya kemarin juga kita lihat salah satu partai konferensi pers gitu kan untuk merespon ikutan karena diduga bahwa teman-teman yang demo kemarin juga membakar bendera salah satu partai gitu ya. Nah kalau PKS sendiri juga di satu sisi juga diseret ke kiri ke kanan gitu kan. Ada yang bilang sudah tanda tangan ini draft gitu ya. Ada yang bilang teman-teman di Agus juga sering kepoin tuh ininya Facebooknya Ustadz Hidayat Nur Wahid dan segala macam itu kan. Ternyata beliau juga bilang enggak itu dipalsuin gitu ya draftnya dari PKS dari awal sih tidak pernah tanda tangan draft gitu ya. Nah sebenarnya kalau di DPW sendiri tentang RUHIP bagaimana Bang sikapnya Bang? Iya, kita jelas sebenarnya menolak ya sejak awal, karena memang ada beberapa poin krusial dan penting yang itu tidak diakomodir dan justru menjadikan masalah, ya. Dan itu dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PKS, baik itu Ustadz Buhori Yusuf maupun juga Pak Dr. Mulyanto, menyampaikan mengenai usulannya pada saat rapat panja atau yang disebut juga rapat ballot gitu ya. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat tersebut justru hanya diminta untuk menyampaikan saja. Yeah. Nah, sehingga pada akhirnya menyampaikan usulan-usulan tersebut ya. Dan harapannya itu bisa menjadi notulensi, dan tentu saja harapan juga adalah kaitannya dengan upaya memasukkan pada draft maupun juga yang krusial tersebut. Karena memang kita juga mendapat masukan dari masyarakat, tokoh agama, tokoh berbagai lintas ya. Itu kaitannya dengan pentingnya. Nah, pada saat ternyata informasi yang ada justru notulensi tidak sebagaimana yang disampaikan. Yeah. Sehingga akhirnya pada tanggal 22 April itu 2020 fraksi PKS membuat secara tertulis, dan itulah yang menjadi bahan, dan dokumen tersebut juga menjadi bukti bahwasannya PKS sejak awal menolak apabila kaitannya dengan usulannya tidak diakomodir, dan ternyata tidak diakomodir. Yeah. Sehingga memang kesimpulannya sejak awal PKS menolak. Yeah. Yang berikutnya adalah ketika draft ini diminta untuk tanda tangan, ya. Betul. Dan fraksi kita tidak tanda tangan, ya. Meskipun berbeda dengan misalkan kalau fraksi lain ada yang tidak tanda tangan itu karena kaitannya dengan waktu pembahasan yang tidak tepat. Tapi kita lebih substansi, gitu. Lebih substansi, sehingga akhirnya kita tidak tanda tangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat rapat badan musyawarah untuk penetapan jadwal
sidang paripurna kita tidak mengusulkan dan menolak agar RUU HIP ini tidak masuk di sidang atau penjadwalan paripurna tersebut. Artinya yang ketiga ini juga kita menolak. Iya. Dan di sidang paripurna kita juga sampaikan penolakan tersebut secara resmi. Bahkan meskipun akhirnya saat itu juru bicara kita itu tidak diberikan waktu secara penuh penyampaiannya, tetapi sikap kita juga menolak. Dan kita ingin tegaskan lagi bahwasanya secara bukti dan kronologis di PKS, di fraksi PKS juga secara jelas kita menolak kaitannya dengan RUU HIP. Iya. HIP ya. Iya. HIP. Nah, HIP ya, HIP ya. Nah, ini tentu juga sangat apresiasi kita di wilayah tentu mendukung ya kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh fraksi PKS. Dan sebenarnya kita juga bersyukur kepada Muhammadiyah, NU, misalkan MUI, Persis, ya, IKAD, MUI begitu. Dan banyak pihak ya termasuk sebenarnya kita juga bersyukur dengan beberapa partai barangkali yang sekarang sudah mulai menghitung kembali dan berupaya untuk sama-sama menolak dan mudah-mudahan tidak hanya menunda tetapi juga kita tidak usah membahas kembali. Demikian kesimpulannya dari PKS termasuk kita, Mas Agus di Kalteng ya, kaitannya dengan RUU HIP. Tapi kan kayak gini Bang, ini banyak juga nih ya, jadi kalau Abang lihat tuh Twitter, Instagram gitu ya. PKS ini kan dulu di awal-awal sering diasosiasikan sebagai partai Islam yang kemudian ya boleh dibilang itu banyak teman-teman yang bilang radikal karena dekat dengan EPI dan segala macam, tingkat nasional gitu ya. Bahkan ketika orang-orang mengaku saya Indonesia, saya Pancasila, gitu ya, PKS justru menjadi orang yang juga mengkritisi dalam hal itu. Nah sekarang partai Islam ini, PKS yang partai Islam ini kenapa justru yang paling gentol membela Pancasila gitu ya? Jadi akhirnya publik juga ngerasa ini partai yang sering dibilang radikal justru yang sering membela yang sekarang justru yang pengen nyelamatin Pancasila gitu ya. Nah ini kalau Bang Heru pengen berpendapat bagaimana nih sebenarnya? Karena di masyarakat tuh ada pembelahan yang menurut Agus juga nggak fair sebenarnya. Seolah-olah kalau kaum agamawan itu tidak sayang bangsa, dan kalau dia nasionalis seolah tidak perlu agama. Ini kan lucu kayak gini ya. Itu gimana Bang? Ya, jadi memang sikap PKS itu jelas sejak awal bahwasanya kita ya menjadikan bagian hidup di Indonesia dengan beragam misalkan agama, budaya dan sebagainya ini menjadi suatu keragaman, dan PKS sebagai bagian dari partai politik tentu saja membuka diri baik itu untuk keanggotaan maupun juga keterlibatan dalam kedewanan maupun juga pejabat publik, sehingga ketika kita berbicara tidak hanya teori tetapi fakta, PKS misalkan di Papua kita memiliki bahkan banyak anggota dewan dari saudara-saudara kita. Nah, kan ada bupati dari juga dari teman-teman yang non Bang ya. Betul. Nah, betul. yang kayak gini belum banyak diketahui orang nih. Iya, termasuk juga di Kalimantan Tengah, Mas Agus. Sejak awal kita ini punya DPC di Tanah Siang, itu di Kabupaten Murung Raya, dan kepengurusannya saudara-saudara kita ya dari teman-teman kaum Nasrani, dan mereka sejak awal mendukung PKS, bahkan mereka menjadi pengurus DPC di Tanah Siang. Begitu juga misalkan di beberapa daerah yang ada di kabupaten lain di Kalteng. Nah, inilah yang sikap bahwasanya faktanya kita ingin justru mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam hal berpolitik. Nah, kita tidak hanya ingin sekedar hanya teori atau slogan, tetapi kita ingin aplikasi di masyarakat. Sehingga baik itu kerjasama maupun juga kolaborasi yang dilakukan oleh kita juga lebih pada sifat tataran aplikatif. Iya. Nah, kemarin kita juga kunjungan misalkan ke Persatuan Gereja-Gereja Indonesia,
mereka sangat antusias, ya, termasuk ke Majelis Besar Hindu Karingan. Bahkan mereka menyatakan baru kali ini partai di Kalimantan Tengah hanya PKS yang melakukan kunjungan secara resmi, dan itu diapresiasi oleh mereka. Sehingga bagi kita ini adalah suatu energi besar yang kita ingin bahwa keberadaan PKS tentu akan memberikan manfaat seluas-luasnya, dan kita tidak menutup masukan-masukan, kritik-kritik. Bahkan Mas Agus, kita punya program, Anda kritik PKS Kalteng, Anda dapat hadiah. Jarang nih ya. Dan ini kita kalau partai lain Anda kritik saya penjarakan mungkin gitu ya, mungkin ya. Iya. Kalau kita justru dapat hadiah, iya. Ya. Dan ini kita buktikan. Kita justru berterima kasih ketika ada kritikan-kritikan dari masyarakat yang konstruktif, artinya turut membantu ingin membesarkan PKS. Nah, karena ada keinginan untuk membantu, ya tentu kita berterima kasih dan kita kasih hadiah, itu wajar. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, karena memang PKS ini lagi seksi banget jadi perbincangan beberapa bulan ini. Boleh diminum Bang, kopinya itu cakep banget tuh cangkirnya. Iya nih. Jadi ini salah satu media kita bersilaturahim, Mas Agus. Siap. Ya, kita bersilaturahim kepada siapapun. Ya, itu kemarin kita ke Polda, kemudian juga ke Danrem, kita silaturahim, dan semua termasuk juga ke partai politik kita silaturahim. Intinya kita ingin membangun Kalimantan Tengah ini secara bersama-sama. Tentu saja ketika PKS nanti juga menang, ya kalaupun Allah Tuhan berikan misalnya kesempatan PKS menang di Kalimantan Tengah, kita juga sadar bahwa untuk membangun Kalteng ini tidak bisa sendiri. Harus kolaborasi. Sehingga kita harus melibatkan banyak pihak, ya banyak unsur, banyak partai politik. Betul. Untuk bersama-sama ya mengemban sebuah tugas yang tidak ringan. Betul. Tetapi kita mencari sebuah solusi bersama untuk kemanfaatan masyarakat yang lebih. Boleh diminum Bang dulu Bang. Biar orang pada tahu. Aku sebenarnya juga soalnya. Iya. Nah. Jadi teman-teman itu bukan pajangan ya, itu kopi beneran. Jadi dikira teman-teman mungkin kan kayak pajangan doang. Iya Mas Agus. Ini sengaja Agus suruh minum kopi dulu karena yang terakhir ini juga penting juga untuk dijawab nih Bang. Ini kan kemarin ada sesuatu yang kemudian banyak disayangkan publik ya, soal sikap MUI kota gitu ya, yang kemudian Agus pikir sih clickbait, awalnya tuh clickbait judulnya doang, kan kadang-kadang banyak juga media yang kadang-kadang judulnya seksi, taunya isinya tidak seragam gitu kan. Begitu kita baca, ternyata beneran begitu, ternyata bahkan beredar juga ininya surat tertulisnya bahwa ayah-ayahanda kita yang di MUI kota ini mendukung salah satu paslon begitu ya secara kelembagaan yang menurut publik ini juga tidak etik, bahkan secara ADRT organisasi kita tahu seperti MUI, Muhammadiyah, NU, dan bahkan organisasi keagamaan kayak PGI dan sebagainya ini kan adalah organisasi yang kita harapkan independen secara kelembagaan, secara pribadi ya itu hak beliau untuk berdemokrasi. Nah ini menurut Bang Heru bagaimana menyikapi sikap ayahanda begini? Iya. Kalau saya pribadi ya tentu hormat kepada beliau-beliau ya, dengan apa yang telah dilakukan dan sebagainya. Meskipun dalam hal ini tentu saja kita mengharapkan bahwa apa yang menjadi poin penting bagi pelaksanaan pilkada tentu saja kita menjaga situasi dan kondisi secara bersama-sama. Dan termasuk juga kebijakan internal itu adalah hak di internal ya organisasi itu, kelembagaan itu. Tetapi kita melihat bahwa secara umum poin-poin dukungan memang harusnya dipertimbangkan secara jangka panjang. Iya. Nah, kenapa harus dipertimbangkan secara jangka panjang? Karena memang ada implikasi ya kaitannya dengan setiap peran ataupun juga ya kebijakan. Nah, sehingga memang yang tepat adalah bagaimana
dukungan ya kaitannya dengan lembaga itu secara personal, jadi tidak dilakukan secara kelembagaan itu. Dan ya ini sebuah masukan yang tentu saja harapannya untuk kebaikan bersama. Betul. Itu. Dan sehingga mudah-mudahan ya, kita semua bisa tetap berpolitik yang mampu memberikan edukasi secara baik ya, kepada siapapun. Termasuk sebenarnya kita di partai politik punya peran, ya, betul. Meskipun partai politik, benar-benar sebagai ya kelembagaan yang punya kepentingan kaitannya dengan politikan, tetapi juga kita punya peran untuk merangkul semua pihak dan kita juga memberikan ya, saran-saran agar kemudian misalkan kelembagaan yang adopsi secara umum tetap menjaga ya aturan yang ada di internal. Ya. Itu yang Agus ini Bang, betul. Itu yang Agus kemarin sampaikan di salah satu grup Facebook Bang ya, yang memang lagi hits ngebahas soal pilgub ya. Agus bilang kemarin memang seharusnya ayahanda ini kalau memang ada keinginan personal itu disalurkan saja ke partai politik begitu ya. Apalagi partai politik yang memang yang mereka anggap adalah salurannya tepat begitu kan, partai-partai yang berbasis agama gitu ataupun person-person yang memang berada di partai politik manapun gitu ya, yang kemudian memang bisa mengadopsi atau bisa memfasilitasi pikirannya, karena memang partai-partai politik inilah jembatan secara konstitusional untuk perebutan kekuasaan kan begitu ya. Yang kita sayangkan juga ini Bang, akhirnya banyak netizen yang ya mungkin komentarnya itu akhirnya ke personal para ayahanda ini, kemudian kita bilang wah ini akhirnya sangat disayangkan gitu kan, orang tua yang kita hormati ini akhirnya juga jadi bahan ejek-ejekan juga bagaimana. Ini kadang-kadang kan kita hidup di dunia Bang yang netizen ini maha benar gitu Bang, sudut juga kan kadang-kadang kan. Gitu. Iya. Ya, memang gini Mas Agus, kalau kita sih lebih pada sisi ya bagaimana kita membangun sebuah ya, kehidupan di era sekarang ini dengan literasi yang kuat. Betul. Ya, literasi yang kuat itu agar kita tidak terjebak pada situasi yang terjadi hingar-bingar gitu di luar, tetapi kita tetap melakukan prinsip-prinsip yang memang atau kaidah-kaidah yang memang menjadi landasan buat kita. Ya, misalkan ketika ada aturan secara internal ataupun juga tadi yang kaitannya dengan pernyataan-pernyataan, ya memang sebaiknya kalau memang di internal itu tidak melakukan upaya politisasi atau bersikap independen gitu ya, memang tidak mengeluarkan pernyataan itu gitu ya. Tetapi saya juga tidak tahu kaitannya dengan kebijakan itu. Mudah-mudahan kita tetap menghormati para orang tua dan ayahanda semua, karena memang mereka pun juga dibutuhkan dalam kehidupan ya, menjaga keutuhan termasuk juga bagaimana kebersamaan kita di Kalimantan Tengah. Betul. Oke teman-teman, jadi itu tadi seputar yang serius-serius ya, soal politik dan segala macam berkaitan dengan jabatan amanah yang dipegang oleh Bang Heru gitu ya. Sekarang kita lebih ke personal beliau karena tidak kalah asiknya juga membahas personal beliau ini. Beliau ini sangat gandrung untuk ini menggait atau bahasanya itu mendekati anak-anak muda gitu ya, bahkan dari mereka jomblo sampai menikahkan mereka gitu. Yang terakhir kemarin ada Zenuri juga gitu ya, ading saya juga itu gitu ya, ada saya juga. Nah ini Bang Heru kenapa sih sangat intens dan sangat peduli banget dengan teman-teman gitu ya. Agus lihat memang semenjak Bang Heru jadi memimpin PKS, memang kayaknya PKS di Kalteng itu wajahnya lebih dihiasi oleh anak-anak muda yang memang baru, fresh gitu ya. Nah ini apa yang Abang pengen tampilkan buat buat teman-teman ini gitu ya, sehingga bahkan pengen menikahkan mereka dan segala macam. Tinggal Anang doang nih yang kayaknya dimotivasi belum nikah gitu ya. Gimana nih Bang? Amin, mohon doanya Mas Agus. Ya. Ini Anang mudah-mudahan lihat ini ya tayangan pagi ini. Iya. Gimana Bang? Iya. Untuk
kepedulian kita sebenarnya ini adalah tanggung jawab ya Mas Agus, bahwasanya kita ingin menghadirkan generasi berikutnya, mewarisi ya generasi berikutnya pada hal-hal yang lebih baik, mudah-mudahan juga bermanfaat, sehingga paling tidak ini akan menjadi investasi kita kelak ketika ada anak muda atau bahkan lingkungan di sekitar kita yang mampu memberikan suatu kebaikan-kebaikan, paling tidak ini akan memberikan sebuah lingkungan yang kuat dan juga nantinya akan bermanfaat paling tidak buat kita dan masyarakat secara umum. Nah, karena itu buat kita juga mengenai diskusi dengan anak-anak muda juga menjadi suatu hal yang positif, karena dari mereka ya secara bahasa kemudian juga informasi akan memberikan sebuah masukan yang baik ya dalam kondisi-kondisi saat ini. Ya, apalagi di era digital ini saja akan sangat berperan ya di dalam penguasaan teknologi maupun juga bahasa-bahasa komunikasi. Nah, anak-anak muda harus dipersiapkan Mas Agus, dan siapa yang persiapan itu ya tentu saja kita dan anak-anak muda itu sendiri ya. Baik itu berperan bagi mereka maupun juga bagi masyarakat nantinya. Dan saya yakin anak-anak muda yang berkeinginan untuk terus menjadi lebih baik itu banyak, hanya saja kita tentu masih memiliki keterbatasan untuk melakukan upaya penghimpunan mereka, sehingga cara bertahap tentu saja kita melakukan ini. Nah, yang saat ini juga sedang kita lakukan adalah bagaimana ya, peran-peran politik seperti di saya sekarang sudah mulai dipegang oleh anak-anak muda. Gitu. Jadi kita juga menyiapkan seperti misalkan di Murung Raya ya, di Murung Raya itu ketua DPD-nya umur 35 tahun gitu. Dan meskipun sebagai anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, dan begitu juga misalnya di Barito Utara itu juga anak muda ya, yang kemudian kita jadikan ketua DPD di Barito Utara, dan termasuk sebenarnya di Kapuas juga kita di Kapuas itu ada Aldika juga sama Guru Agus tuh. Ya, sehingga nanti ya kolaborasi ya, bersama-sama untuk bagaimana bisa membangun Kapuas dengan baik ya. Kemudian juga memajukan pemudanya agar mereka punya peran-peran strategis dan juga kemanfaatan yang lebih luas. Amin. Saya Agus kalau ingat Bang Heru ini selain ingat passion juga ingat endurance. Endurance itu daya tahan gitu ya. Saya belum pernah ketemu orang kayaknya seperti Bang Heru yang kalau silaturahim itu dia punya energi yang nggak ada habisnya. Bahkan kita dulu yang sering ngikutin beliau ini kadang-kadang juga sampai keteteran, sampai capek kayaknya gitu. Beliau keliling aja dari subuh sudah keliling tuh teman-teman beliau ini. Punya kebiasaan silaturahim, punya kebiasaan berbagi gitu ya. Hampir tidak, orang yang kenal dengan Bang Heru tuh hampir tidak pernah melihat Bang Heru tuh kayaknya gundah gulana atau lagi galau gitu ya, atau lagi apa itu rahasianya apa Bang? Dan kemudian ada energi apa yang buat Abang itu terus semangat gitu ya, terus menggelora, terus apa punya daya tahan yang bagus gitu untuk bisa silaturahim seperti Abang bilang tadi, bisa ikut berbagi dan terus melakukan aktivitas-aktivitas yang orang pikir kadang-kadang kan kayaknya perlu istirahat juga gitu ya. Ini Bang Heru kayaknya nggak ada istirahatnya untuk yang begini-begini. Ada apa Bang kira-kira Bang? Yang jelas kita bersyukur karena di antara yang paling besar itu adalah pertolongan Allah ya. Betul. Dan tentu itu yang harus kita yakini, semuanya tentu saja jadikan kita semakin bersyukur, bersemangat bahwasanya tentu Allah punya rencana, tetapi ikhtiar dan doa kita juga harus kita lakukan. Dan ini yang terus kita upayakan. Berikutnya adalah kita juga memiliki orang-orang di sekitar yang memang selalu mendorong bagaimana upaya kebaikan-kebaikan itu. Karena memang paling tidak ini akan memotivasi ya, kita maupun juga lingkungan kita sehingga memberikan efek atau energi yang semakin luas. Mudah-mudahan
apa yang kita lakukan ini, meskipun usia barangkali ada batasnya, tetapi mudah-mudahan kebaikan ini yang nanti terus ada, ya. Amin. Nah, Saya kira itu, Mas Agus. ini yang lupa Agus tanya ini juga penting nih. Ya, Agus kadang-kadang kan juga sering ini ya, meskipun masih pasangan muda, Agus kadang-kadang kan juga sering ditanya sama istri itu ngapain sih berpolitik, nggak ngasilin duit deh, malah ngabisin duit. Apalagi, jadi kalau Bang Heru apalagi sekelas ketua DPW itu pasti juga banyak dong energi yang keluar dong untuk partai gitu ya. Itu istri atau Yunda di rumah pernah protes nggak yang begini? Atau juga waktu barangkali. Bang Heru juga otomatis kalau keliling ke daerah segala macam kan bisa jadi berhari-hari itu kan. Keluarga otomatis ditinggal juga. Itu istri pernah protes nggak Bang yang begini-begini Bang? iya. Secara manusiawi biasa saja, Mas Agus. Biasa ya. juga diprotes Bang ya? Namanya protes itu biasa, masukan juga biasa, kritik juga biasa. Tetapi tadi kita juga punya sebuah prinsip kaidah bahwasanya selagi kita keluar dalam hal kebaikan dan sebagainya, justru itulah yang mudah-mudahan akan memberikan ruang kebaikan, keberkahan. Betul. Yang tidak saja itu keberkahan itu tidak saja dihasilkan dari ikhtiar kita, tetapi yang paling besar adalah pertolongan Allah. Boleh jadi ketika kita banyak silaturahim, banyak melakukan kebaikan, justru disitulah Allah akan memberikan, meskipun kita ya Allah alam, tetapi kita yakin bahwasanya disitulah juga Allah akan memberikan atau membalas apa yang kita lakukan. Dan setiap insan manusia ini sudah ditentukan rezekinya, gitu. Betul. Dan sehingga itulah keyakinan kita yang kita lakukan, terus berupaya berikhtiar ya sejauh mana kebaikan ini bisa kita lakukan. Jadi waktu itu terus berjalan, bahkan kita tidak bisa menghadapi waktu yang ada, tetapi yang kita lakukan adalah bagaimana mengisi waktu ya, untuk kebaikan-kebaikan ini, yang itulah suatu sikap yang bisa kita lakukan. Artinya kita tidak membutuhkan sekedar saran dari banyak orang dulu, setelah itu baru kita lakukan. Betul. Tapi lakukan dulu, setelah itu baru sempurnakan. Kalaupun ada masukan baru sempurnakan. Jadi lakukan mulailah dulu baru sempurnakan. Betul. Saya tahu Bang, ini netizen Agus pasti nunggu nih pertanyaan terakhir gitu ya. Kalau nggak ada juga mereka pasti kecewa gitu ya. Makanya sengaja Agus taruh di terakhir gitu ya. Dan tadi Bang Heru juga singgung soal kolaborasi. Kan kita tahu nih ya, ada fenomena kelahiran Partai Gelora gitu Bang ya. Agus juga tahu bahwa Bang Heru adalah orang yang pertama kali silaturahim justru teman-teman ke Partai Gelora tuh. Jadi jangan salah, Bang Heru ini justru orang yang pertama kali silaturahim ke Pak Eli waktu itu Bang ya. Nah kalau Bang Heru sendiri menyikapi tentang adanya Gelora ini, yang kemudian banyak beranggapan bahwa ini adalah pecahan dari PKS, ini gimana Bang Heru? Terutama 2024 gitu ya. Apakah bersaing, apakah berkolaborasi, ataukah bagaimana? Menurut Bang Heru bagaimana? Dan ini pasti ditunggu-tunggu oleh netizen. Iya, tentu saya tetap mendoakan, kalaupun ini sudah dijadikan atau disahkan sebagai partai politik, tentu kita semua punya tanggung jawab sebagai partai politik untuk memiliki peran-peran kebaikan. Betul. Dan kita tahu bahwasanya dalam situasi kerjasama, kolaborasi itu bisa dilakukan dalam banyak kesempatan. Nah, termasuk misalkan dalam hal pilkada, ya, dalam hal misalkan nanti ketika PKS punya kepala daerah, ya, atau kita mengajukan kepala daerah, tentu kita mendapatkan dukungan seluas-luasnya. Dan diantara yang harus kemudian kita komodir ya dari semua lintas partai. Nah, itu harapan saya sebagai ya, ketua PKS terhadap partai politik, ya, akan peran-peran kita di masyarakat. Nah, tentu saja saya juga mengucapkan ya, dalam hal ini ya selamat datang ya di kepartean Indonesia yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan mudah-mudahan kita akan memberikan yang terbaik. Dan buat kita kerjasama dengan semua elemen, termasuk juga misalkan dengan partai lain, kita melakukan silaturahim dengan PDIP, misalnya dengan Golkar, dengan Nasdem, ya, dengan partai politik, ya, termasuk juga dengan Gelora, itu adalah bagian yang harus kita jaga, dan mudah-mudahan ya, tentu saja kita
berharap Indonesia atau Kalimantan Tengah menjadi lebih baik. Amin, amin. Oke Bang, ini kalau terakhir ini kalau masuk podcast Agus pasti ada pertanyaan 3 yang harus Bang Heru jawab cepat. Dan ini akan menggambarkan kepribadian nih dari narasumber kita nih gitu ya. Atau menggambarkan paling tidak adalah sikapnya beliau dalam menghargai sesuatu. Oke ya. Yang pertama Bang, Abang pilih keluarga atau pilih karir? Ya, keluarga yang akan menopang karir. Wes. Jadi keluarga Bang ya. Keluarga Bang ya. Harus salah satu. Soalnya kalau Bang Kasvin dia pilih karir Bang, nggak sayang keluarga beliau. Iya. Yang kedua. Kalau bisa dikolaborasikan, kenapa tidak? Oh, iya. Ya. Yang kedua Bang, Abang pilih pemberdayaan atau memilih kekuasaan? Ya. Kekuasaan yang mampu memberdayakan. Wes. Kekuasaan yang mampu memberdayakan. Ya benar-benar partai politik lah kalau begini. Nah, yang ketiga Bang, ini adalah pertanyaan yang paling krusial ini dan ini tentu juga akan mengubah banyak perbincangan nih gitu ya. Yang ketiga, Abang pilih PKS atau memilih untuk Pancasila? Ya. PKS yang senantiasa menjaga Pancasila. Wih, PKS menjaga Pancasila gitu ya. Oke, ini cakep nih dari Bang Heru nih gitu ya, dan kita sudah sekitar 50 menit bersama Bang Heru. Luar biasa nih Bang Heru, kesempatannya mampu hadir dan berkenan hadir di podcast Agus. Terima kasih gitu ya. Mungkin terakhir apa pesan Bang Heru buat masyarakat Kalimantan Tengah dan pemuda pada umumnya? Silahkan Bang. Ya, baik, terima kasih Mas Agus dan Bapak Ibu, saudara semua di Kalimantan Tengah. Saya Heru Dayat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah ingin mengajak bahwasanya dalam kondisi keprihatinan kita di pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus tetap menjaga kesehatan dan tetap dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga ini adalah kemanfaatan buat kita, keluarga dan masyarakat. Kemudian kita juga mengharapkan peran aktif saling tolong-menolong, saling membantu, berempati dengan siapapun yang ada di sekitar kita yang membutuhkan, kita saling menolong karena ini adalah bukti bahwasanya kita melakukan upaya atau pengamalan Pancasila. Dan berikutnya bahwa dalam situasi menghadapi kemarau ataupun juga banjir, yang pertama kita harus melakukan upaya pencegahan sejak dini, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kita melakukannya untuk tidak membakar lahan dan hutan secara tidak terkendali. Nah, untuk banjir kita juga mengharapkan bahwa kita saling tolong-menolong untuk bersama-sama menanggulangi ini dan kita berdoa berharap bahwa bencana ini akan lekas usai atau berakhir. Dan yang ketiga bagi semua kita yang punya keinginan untuk dalam hal pengembangan diri menjadi lebih baik, tentu saja ini adalah momentum bagi kita untuk terus memberikan atau menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik ya bagi diri kita, keluarga dan masyarakat, tentu dengan beraktivitas, berperan serta dengan apa yang kita mampu ya, terutama anak-anak muda sekarang untuk memberikan suatu karya ya, kemudian juga kreativitasnya untuk menjadi bagian dari solusi-solusi permasalahan maupun juga yang menjadi terobosan-terobosan bagi kondisi di saat pandemi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan ini semua ya bagian dari ikhtiar, dan kita juga berdoa kepada Allah SWT agar musibah ya, termasuk pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Demikian Mas Agus, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sukses semuanya. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Siap.
Oke, teman-teman semuanya, terima kasih. Jadiinlah podcast kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Tentu juga nanti kalau ada masukan kepada narasumber siapa lagi kita harus melakukan podcast, silahkan sertakan saja komen yang ada di bawah. Terima kasih Bang Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.